Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Kinanti Silalahi, Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil ringkasan materi tentang manajemen perpajakan atau tax management. Silakan simak video berikut ini ya. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu definisi manajemen perpajakan. Secara umum, manajemen perpajakan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, namun jumlah pembayaran pajak dapat diefektifkan serendah mungkin sehingga memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Kemudian, bagian yang kedua yaitu tujuan dan fungsi manajemen perpajakan. Secara umum, tujuan dari adanya manajemen pajak ialah mengoptimalkan beban pajak yang bisa dicapai dengan benar dan bukan hanya dengan melakukan suatu perencanaan yang matang, melainkan juga dengan melewati beberapa tahap seperti pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan yang baik dan terkendali. Selain memiliki tujuan, manajemen perpajakan juga memiliki beberapa fungsi bagi wajib pajak, baik itu perorangan maupun badan. Fungsi-fungsi tersebut ialah yang pertama, perencanaan pajak atau tax planning, yang kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation, dan yang ketiga ialah pengendalian pajak atau disebut dengan istilah tax control. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu strategi untuk melakukan manajemen pajak. Berikut ini merupakan beberapa strategi umum yang sering dilakukan oleh wajib pajak dalam merencanakan manajemen pajak. Yang pertama yaitu tax saving. Tax saving ini merupakan upaya yang meminimalkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Kemudian yang kedua, tax avoidance atau biasa sering kita sebut dengan penghindaran pajak. Tax avoidance ini merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih dalam status mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura dikarenakan natura ini bukan merupakan objek yang dikenakan PPh pasal 21. Strategi yang ketiga yaitu menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Yang keempat, menunda pembayaran kewajiban pajak. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan khususnya untuk penjualan kredit. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak sering sekali kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang termasuk dalam pajak dibayar di muka. Misalnya, PPh pasal 22 atas pembelian solar atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Kemudian kita masuk bagian selanjutnya yaitu struktur perencanaan pajak atau tax planning. Perencanaan pajak atau tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diselesaikan jenis upaya penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan dilakukannya perencanaan pajak ini agar beban pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang. Maka, tax planning di sini sama halnya dengan tax avoidance. Secara hakikat ekonomis, kedua hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada para pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Struktur perencanaan pajak terdiri dari beberapa bagian, yaitu kebijakan perpajakan atau tax policy, yang kedua undang-undang perpajakan atau tax law, dan yang ketiga administrasi perpajakan atau tax administration. Kita bahas satu persatu ya.
Kebijakan perpajakan atau tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Adapun faktor yang dilakukannya suatu perencanaan pajak ialah pajak yang akan dipungut, siapa saja yang dijadikan sebagai subjek pajak, apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, besarnya tarif pajak, dan bagaimana prosedur perencanaan pajak tersebut. Undang-undang perpajakan atau tax law merupakan undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, namun pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan pelaksana. Tidak jarang pula ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Yang terakhir, administrasi perpajakan atau tax administration. Motivasi perencanaan pajak ialah memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak turut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda untuk objek yang secara ekonomis hakikatnya adalah sama. Kemudian kita masuk bagian yang terakhir, yaitu karakteristik perencanaan pajak. Ada 5 karakteristik perencanaan pajak, yaitu yang pertama, legal. Legal yang artiannya di sini ialah tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, integral. Integral merupakan bagian integral dari perencanaan menyeluruh perusahaan. Yang ketiga, valid. Valid dalam hal ini dimaksud ialah didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Yang keempat, cash flow. Cash flow itu berhubungan dengan kegiatan mengendalikan cash flow atau arus kas. Dan yang terakhir ialah net present value, yaitu memaksimalkan net present value. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi saya mengenai ringkasan materi topik manajemen perpajakan atau tax management. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.